Pak Yusuf, saya lihat beberapa hari ini Pak Yusuf terlihat murung dan tidak bersemangat. Kenapa, Pak? Iya, Bu, benar. Ada hal yang membuat saya menjadi kurang bersemangat, Bu. Hmm, jadi apa yang bisa saya bantu dan apa yang ingin kita dapatkan dari ngobrol kita kali ini, Pak? Siapa tahu kita bisa sharing gitu. Sebenarnya saya ingin hari ini merasakan semangat tanpa beban mengajar di dalam kelas, tapi ya mau bagaimana, Bu ya, ya masih tidak ada semangat. Kenapa, Pak? Karena saya baru saja ditegur oleh kepala sekolah, Bu. Memangnya ada masalah apa, Pak, kok sampai ditegur? Ini, Bu, apa pengawas ini mengadu kepada kepala sekolah perihal supervisi mengajar di kelas saya kemarin. Oh, kenapa mengajar di kelasnya kemarin? Apa yang terjadi? Jadi begini Bu, ketika saya sedang mengajar, pengawas itu menegur saya karena saya ini mengajar tidak menggunakan buku teks pelajaran. Oh, lalu apa yang saat ini Pak Yusuf rasakan? Sebenarnya walaupun saya mengajar tanpa buku teks, saya ini sebenarnya tetap mengacu pada kurikulum dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lain, Bu. Lalu apa yang membuat Pak Yusuf tidak bersemangat hari ini? Begini Bu, jadi pengawas merasa tersinggung atas kesalahan saya kemarin. Nah, dia mengatakan bahwa meski saya mengajar tanpa buku teks, namun saya tetap mengacu kepada kurikulum dengan memanfaatkan sumber lainnya. Jadi pengawasnya merasa tersinggung. Oh, jadi pengawasnya tersinggung. Iya begitu Bu. Mungkin Pak pengawas kecewa dengan saya yang tidak mengindahkan saran beliau untuk menggunakan buku teks saat mengajar. Lalu apakah Bapak Kepala Sekolah juga marah kepada Pak Yusuf saat menyampaikan apa yang sudah disampaikan Pak Pengawas kepada Kepala Sekolah? Tidak Bu, Bapak kepala sekolah ini sepertinya kecewa karena Pak pengawas atau kepada saya karena apa? Karena pengawas atas aduan pengawas tersebut kemarin. Baik Pak Yusuf, kalau boleh saya tahu, apa yang akan Bapak lakukan agar bisa kembali merasa nyaman saat mengajar tanpa beban pikiran karena masalah ini Pak? Saya akan mencoba menemui Bapak kepala sekolah, Bu. Untuk apa? Saya akan minta bantuan Bapak kepala sekolah untuk menyampaikan ke Bapak pengawas permintaan maaf saya, Bu. Lalu apa yang Bapak harapkan dari pertemuan tersebut? Saya berharap Bapak kepala sekolah akan membantu saya menyampaikan permohonan maaf saya kepada Bapak pengawas. Apakah setelah kepala sekolah menyampaikan permohonan maaf Bapak ke pengawas, Bapak Yusuf akan merasa nyaman dan tenang dalam mengajar? Ya pastilah, Bu. Berarti kalau saya bisa menyimpulkan, Pak Yusuf sebenarnya bisa mengajar dengan rasa nyaman di dalam kelas kalau Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan permohonan maaf Pak Yusuf ke pengawas, begitu kan? Iya, Bu, karena saya menyadari kalau yang saya katakan salah sehingga membuat Bapak pengawas merasa tersinggung. Nah, sekarang apa rencana Pak Yusuf agar ke depannya Bapak akan merasa lebih nyaman lagi? Banyak, Bu, sebenarnya yang saya lakukan. Apa yang mau Bapak lakukan dan apa yang akan menjadi prioritas Bapak yang terlebih dahulu? Langkah pertama, saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah dan meminta maaf karena perbuatan saya. Bapak Kepala Sekolah dipanggil oleh pengawas sehingga pengawas merasa kecewa atas apa yang saya lakukan. Dan saya akan minta bantuan Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya kepada Bapak Pengawas. Kemudian yang kedua, saya akan membiasakan mengajar dengan menggunakan buku teks yang mengacu pada kurikulum dan menggunakan banyak buku referensi lainnya. Nah, itu ide yang bagus sekali Pak Yusuf. Lalu, apakah ada hal yang lain yang bisa Bapak lakukan selain ide tersebut? Saya akan mencoba untuk memotivasi diri saya sendiri untuk terus semangat mengajar biar saya merasakan nyaman dan aman ketika berada dalam kelas, Bu. Oh, lalu, komitmen apa yang akan Pak Yusuf lakukan untuk melaksanakan rencana ini?
Setelah ini saya akan coba untuk ke perpustakaan dan mencari sumber-sumber buku untuk referensi belajar saya, Bu. Dan tentunya pertama yang saya akan lakukan adalah harus menemui kepala sekolah terlebih dahulu. Oh, siapa yang akan Pak Usup ajak untuk menjalankan komitmen yang sudah Bapak buat ini? Saya akan coba mengajak Pak Toha, Bu, untuk menemui Bapak kepala sekolah. Selanjutnya saya akan ajak Pak Toha untuk berkunjung ke perpustakaan, mencari buku-buku referensi pembelajaran saya, Bu. Nah, ini ide yang baik sekali, Pak Yusuf. Saya yakin Pak Yusuf pasti bisa, dan saya yakin Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas akan memaafkan Bapak selagi Bapak mau mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Karena kita bisa belajar dari kesalahan Pak Yusuf. Semangat ya Pak Yusuf, teruslah berjuang dan semangat menebar ilmu dan kebaikan demi masa depan anak bangsa. Siap, Bu. Terima kasih ya, Bu Meli. Mari kita berjuang bersama ya, Bu ya. Iya Pak, terima kasih. Sekian dari tadi kasus 3. Ya, baiklah. Terima kasih kepada Pak Yusuf dan Meli dengan lancar sekali menyampaikan dialognya. Di sini saya melihat untuk langkah-langkah dalam model delta ini sudah sesuai ya, ada tujuannya sudah jelas. Itu sudah ada antara Bu Meli ini sudah menyampaikan dengan jelas tujuan sebagai coaching, kemudian dalam identifikasi masalah pun pertanyaan-pertanyaan dan umpan baliknya juga sudah sesuai ya, pas sekali. Lalu untuk rencana aksinya juga akan memberikan sebuah solusi ya, ini juga sudah bagus, sudah baik, dan sudah sesuai dengan tahapan yang sudah dibuat itu model delta. Lalu yang tanggung jawab di sini Pak juga sudah menyadari dan juga sudah berusaha untuk melakukan hal yang disarankan dan menyelesaikan masalahnya. Salah itu aja. Terima kasih. Sekali lagi Pak Yusuf dan